Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Lama sebelum ada biara-biara didirikan, sudah ada wanita-wanita yang membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Secara perorangan, mereka mengucapkan kaul kemurnian dan mengabdikan pada iman. Di tengah jemaat, mereka melakukan tugas diakonnya, terutama dalam bidang perawatan orang sakit dan miskin. Agatha yang berasal dari Katana, Sisilia, telah memilih cara hidup demikian beberapa waktu sebelum ditahan. Walau diancam dan dianiaya, ia bertahan dalam kaulnya dan akhirnya dibunuh pada zaman Kaisar Decius. Peringatan Santa Agatha mengajak kita untuk merefleksikan iman kita, iman yang kita akui tidak hanya kita ucapkan, tetapi perlu untuk kita wujudkan di dalam tindakan yang nyata. Walaupun tantangan dan hambatan kita hadapi, tetapi perbuatan nyata dalam sikap kebaikan terhadap sesama perlu untuk dihadirkan. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon doa dari Santa Agatha agar kita mampu menghadirkan iman kita di dalam perbuatan yang nyata terhadap sesama kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber iman dan belas kasih, kami mohon kasihanilah kami demi permohonan Santa Agatha, perawan dan martir. Ia senantiasa berkenan di hati, karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku,
Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikannya kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa cela dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan.
Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita seringkali mendengar orang itu kehabisan waktu, sudah tidak punya lagi waktu. Tetapi sejatinya kalau kita melihat ke dalam kehidupan ini, kita itu disediakan satu hari 24 jam. Dan kalau kita bertanya ke dalam diri kita, selama 24 jam, panjang 24 jam itu, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri? Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk keperluan dan kepentingan diriku? Pertanyaan inilah yang hendaknya kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Kenapa hal ini perlu kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing? Karena dengan pertanyaan ini kita akan dibantu untuk menyadari panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan seperti halnya Tuhan sendiri. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, membawa kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk memenuhi kepentingan diriku, tetapi kita juga diajak oleh Tuhan untuk memperhatikan mereka, terutama yang kecil, yang miskin, dan yang tersingkirkan dalam hidup ini.
Akan tetapi seringkali justru kita ini hanya berpatokan, hanya berfokus pada kepentingan diri kita, pada keperluan diri kita, pada kebutuhan diri kita. Sehingga kita lupa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, membawa kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita, memberi perhatian kepada mereka yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Hari ini dalam bacaan Injil kita diperlihatkan oleh Tuhan sendiri. Ketika banyak orang berbondong-bondong menemui Tuhan, setelah mereka melakukan tugas yang mereka jalankan bersama dengan para murid, Tuhan berusaha untuk menyingkir sejenak, beristirahat sejenak. Tetapi ketika melihat kenyataan bahwa orang banyak itu tetap datang untuk merasakan penyertaan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, Tuhan tetap melayani mereka. Yesus tetap memperhatikan mereka. Dan itulah yang hendaknya kita lakukan sebagai murid-muridnya. Seperti halnya Santa Agatha yang hari ini kita peringati, kita diundang berani untuk mengorbankan diri kita, berani untuk mengorbankan sebagian waktu kita, berani untuk mengorbankan sebagian kepentingan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita berani mengorbankan sebagian waktu kita, ketika kita berani mengorbankan sebagian kepentingan kita, maka tidak ada lagi orang yang akan mengatakan, nanti saja saya akan melayani Engkau Tuhan ketika saya sudah memiliki banyak waktu. Dan tidak akan ada lagi kesulitan bagi gereja untuk mencari kader-kadernya yang mau melayani gereja dengan tulus hati. Karena orang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, tetapi juga memberi waktu, memberikan sebagian kepentingannya untuk gereja, yang mana artinya untuk Allah sendiri, sesuai dengan panggilan dan tugas tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan sebagai murid-muridnya. Maka mari kita membuka hati kita, menerima sapaan dari Tuhan sebagai murid-muridnya, agar kita dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya, membawa kasih kepada mereka yang kecil, miskin, dan tersingkirkan melalui karya bersama dengan Allah sendiri, hingga pada akhirnya kita pantas disebut sebagai murid-murid Tuhan, karena tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.